Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam channel Belajar IPA. Kali ini kita akan belajar tentang materi dampak pemanasan global. Materi ini saya khususkan untuk SMP kelas 7 semester genap mata pelajaran IPA. Bersama saya Sarita Banteng, SPD. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan bahagia, sehat, dan gembira untuk menantikan pelajaran IPA kali ini. Sudah kenal kan saya? Ya, bagi yang baru mengunjungi channel pembelajaran IPA, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Yuk, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini yaitu tentang memahami dampak pemanasan global. Yang kedua yaitu menjelaskan cara mengatasi pemanasan global. Setelah kita pelajari ini, kita hendak menginginkan dua tujuan itu tercapai pada kesempatan hari ini. Yuk, kita belajar ramai-ramai. Konsekuensi dari perubahan gas rumah kaca di atmosfer sulit diprediksi memang ya. Tetapi beberapa dampak yang telah nampak yaitu sebagai berikut. Ini dampak-dampak yang telah nampak di pemanasan global. Yang pertama, temperatur bumi semakin tinggi. Beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lain mungkin tidak. Nah, seperti kita, memang sudah terasa sekali yang kita berada di Khatulistiwa saat ini. Dan tingginya temperatur bumi menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Nah, jadi penguapan air di permukaan bumi itu semakin banyak dan menyebabkan curah hujan secara keseluruhan itu meningkat. Tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi, beberapa menjadi basah dan bagian lainnya menjadi kering seperti yang kita alami di Indonesia baru-baru ini. Berikut yang ketiga yaitu mencairnya es di daerah kutub yang menyebabkan air laut meningkat. Begitu juga dengan daratan pantai yang landai akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Yang tadinya daerah kita tidak tergenang air, sekarang akibat es yang di daerah kutub ini mencair, maka di dataran di sekitar kita yang berada di pinggiran pantai akan tergenang oleh air akibat dari mencairnya es di daerah kutub. Yang keempat yaitu hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang menyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi karang akan hilang pada tahun 2100. Ya, tahun 2100 diprediksi terumbu karang ini akan hilang karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidup bergantung pada terumbu karang, seperti yang kita sering makan yaitu ikan, orang Manado bilang ikan batu. Hidupnya kan bergantung pada terumbu karang. Nah, berikut yang kelima, dampak yang kelima yaitu kepunahan spesies yang mungkin meluas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan
kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini, hilangnya spesies semakin tersebar luas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang. Jadi semakin lama makin habis ini spesies-spesies makhluk hidup yang tadinya ada sekarang sudah mulai punah. Dan yang keenam yaitu kegagalan panen besar-besaran seperti yang dialami oleh para petani. Karena mereka sudah menanam padi, kemudian tidak ada turun hujan, tidak ada hujan, maka mengakibatkan padinya tidak berisi. Akibatnya kegagalan panen secara besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim yang dalam kurung 100 tahun. Bayangkan saja, mudah-mudahan kita tidak berada di iklim seperti itu. Amin. Nah, kan yang ketujuh, dampak yang ketujuh yaitu penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17 km sampai 25 km di atas permukaan bumi. Lapisan ozon ini bukan antara 1 km ke atas permukaan bumi, tetapi berada pada ketinggian 17 sampai 25 km. Nah, lapisan inilah yang melindungi manusia dari bahaya radiasi sinar ultraviolet atau UV. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Mungkin sebelum itu juga sudah ada, tapi peneliti baru menemukan pada tahun 1970. Ya, semoga lahir dari adik-adik semua peneliti yang handal. Oke, semangat. Berikut. Tadi sudah sempat dijelaskan bahwa pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi. Nah, suhu bumi yang meningkat dapat menyebabkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan dan ekosistem lainnya karena adanya perubahan iklim dunia. Salah satu contoh dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global adalah mencairnya gletser dan es di daerah kutub. Ikut. Hal ini akan mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan membuat sebagian daerah terendam air laut. Ikut. Contoh dampak buruk lainnya dari pemanasan global adalah seperti curah hujan yang tinggi, kegagalan panen, hilangnya terumbu karang, kepunahan berbagai spesies, hingga penipisan lapisan ozon pada atmosfer kita. Lalu, bagaimana kita dapat menanggulangi pemanasan global? Apakah Anda bisa? Nah, mari. Terdapat berbagai cara untuk menanggulangi pemanasan yang sudah sejak lama ini. Salah satunya adalah dengan mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Makanya sekarang minyak tanah sudah ditarik dari peredaran di Indonesia untuk sebagai bahan bakar kompor, sudah digantikan dengan gas LPG kan? Itu salah satu usaha untuk menanggulangi pemanasan global.
dan selain dari minyak bumi tadi, juga dari bahan bakar dari batu bara. Itu kan bahan bakar yang berasal dari fosil. Pasalnya, bahan bakar fosil adalah penyebab atau penyumbang terbesar tingginya kadar CO2 di bumi. Jelas? Ya. Cara lainnya adalah dengan melakukan reboisasi atau menghijaukan kembali hutan-hutan atau daerah-daerah yang sudah gundul untuk ditanami kembali tanaman, yaitu proses penanaman kembali hutan yang telah ditebang dan memperbanyak lahan hijau. Dengan begitu, CO2 akan terserap oleh tumbuhan dan mengurangi dampak pemanasan global. Anda juga di rumah bisa melakukan itu. Dengan cara apa? Menanam pohon atau bunga-bunga, baik itu pohon atau bunga ditanam di tanah di rumahmu atau ditanam dalam pot bunga atau polybag. Ya, bisa sayuran, bisa bunga, bisa buah-buahan, yang jelas dia tumbuhan berhijau daun untuk mengikat CO2. Jelas sampai situ? Terakhir, kita bisa mengurangi pemakaian plastik untuk menghindari tumpukan limbah plastik yang bisa menghasilkan gas metana. Selain itu, limbah plastik akan sulit terurai oleh lingkungan, maka mulailah beralih ke bahan yang lebih mudah terurai. Kalau ibu sendiri sudah mulai memanfaatkan sampah plastik atau limbah plastik dengan cara, kalau dia terbuat dari plastik yang berbentuk botol, saya sudah mulai manfaatkan untuk menanam sayuran berupa kangkung, rica, dan lain sebagainya. Semoga adik-adik mengikuti jejak saya walaupun baru di sekitar rumah saya. Oke? Nah, berikut kita masuk pada uji kompetensi. Ini tujuannya untuk menguji apakah adik-adik mencapai tujuan yang dua tadi atau tidak. Nomor 1. Jelaskan dampak apa yang diakibatkan oleh pemanasan global. Masih ingat tadi? Nomor 2. Bagaimana cara menangani pemanasan global? Dah? Silakan bekerja. Setelah kerja, difoto hasil kerjamu, kirim kembali ke guru mata pelajaran, dan kalau dia menggunakan Classroom, difoto kerjaannya, hasil kerjanya, dan di-upload ke Classroom. Oke? Sampai sini perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi Anda yang baru pertama kali mengunjungi channel Belajar IPA Sarita Banteng. Jangan lupa like juga, comment, and share. Supaya lebih banyak yang memahami dan mengetahui tentang pemanasan global. Nah, sebelum berpisah, kita tutup dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan.